Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Saifuddin. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari seri 20 rumus wajib saat belajar Excel. Pada video ini kita akan membahas 4 rumus sekaligus, yaitu rumus date, time, now, dan today. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita cek rumusnya satu persatu. Yang pertama, rumus date. Rumus date ini memiliki 3 argumen. Yang pertama ada year, yang kedua ada month ya, yang ketiga ada day. Rumus date ini digunakan untuk menampilkan ataupun melakukan perhitungan tanggal. Yang pertama itu ada year. Year ini bisa kalian isi dengan nilai 1900 sampai dengan 9999 ya. Dan di sini kalian bisa menggunakan tulisan 2 digit dengan menulis angka 00 ataupun sampai 99. Tapi di sini akan lebih baik jika kalian menuliskan dengan 4 digit ya. Jadi jangan 2 digit, 4 digit saja. Selanjutnya untuk month itu bisa kalian tulis dari angka 1 sampai dengan angka 12. Nah, jika lebih dari 12 ataupun kurang dari 1, maka bulan akan menyesuaikan. Nanti kita coba langsung ya. Selanjutnya untuk day atau hari, kalian bisa tulis 1 sampai 31. Jika bulan tersebut itu hanya ada 30, maka berarti dia lebih dari bulan yang seharusnya, maka angka satunya 31 akan ditambahkan di bulan selanjutnya. Begitupun untuk yang kurang dari satu. Nanti kita coba lagi. Kita coba di sini kita tuliskan angka 1. Di sini tahunnya kita tulis 1900 ya. Ini bulannya kita tulis angka 1, harinya kita tulis angka 1. Kita coba rumusnya. Date, lalu tahun, koma bulan, koma hari. Koma hari. Seperti ini. Enter. Nah, dia hasilnya akan 1. Kenapa 1? Karena angka 1 untuk tanggal itu dimulai dari tanggal 1 Januari 1900 ya. Kalau misalkan kita ganti 2, dia jadi akan 2. Dan begitu seterusnya sampai 3 sampai segala macam. Kalau misalkan kita tulis di tahun ini 2020, nah maka dia akan 43.831. Berarti ini artinya 43.831 hari setelah tanggal 1 Januari 1900. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini eh, kalian bisa ubah formatnya dengan cara klik bagian sini ya. Number format, kalian bisa pilih tanggal, date. Lalu di sini misalkan saya pilih yang ini ya. Lalu klik OK, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, nah selanjutnya misalkan kita tulis lagi tahun berapa ya? 2019. Bulan 5, tanggal harinya hari ke-7. 7 Mei berarti ya. Maka akan jadi seperti ini. 7 Mei. Terus selanjutnya 1998, bulannya bulan ke-7, tanggalnya ke-18, maka kita akan menjadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, gimana sih kalau misalkan kita menulis bulannya itu lebih dari 12? Coba, misalkan ini kita 7, kita tulis jadi 14. Oh, dia maka akan seperti ini, teman-teman. Jadi ini kan awalnya 1998 ya. Karena 12 bulan itu berarti eh, dia akan menambah satu karena lebih dari 12 bulan maka dia akan menambah satu tahunnya. Jadi 12 dikurangi 2 itu adalah 12 dikurangi 14 dikurangi 12 itu 2. Makanya di sini dia hasilnya 2. Jadi Februari. Jadi 18 Februari 1999 karena ini bulannya lebih dari 12.
Selanjutnya bagaimana jika kurang? Maka sama ya, misalkan kalian bisa tulis min 1, misalkan min 2 lah, seperti ini. Nah, maka dia juga akan berkurang dari 1 Januari, iya betul, dari Januari 1998 dikurangi 2 bulannya, maka dia akan menjadi Oktober ya. Oktober 1997. Juga hal ini berlaku pada saat kalian menuliskan di bagian tanggalnya. Misalkan minus 5. Ya, maka dia tidak akan di Oktober lagi, melainkan di sini akan menjadi eh, September ya. September tanggal 25. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan perhitungan, guys. Jadi, bisa kalian langsung, misalkan di sini kalian minus, artinya dikurangi ya, dikurangi 3. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Misalkan ini, saya tambah 3. Dia maka akan menjadi 28. Ya. Di sini artinya, ini adalah 3 hari ya. 3 hari, kalau kita kasih 3,5, bisa nggak nih? Bisa, teman-teman. Karena untuk yang misalkan kalian tulis 3,5 ini, berarti tiganya itu adalah hari, sedangkan angka di belakang koma itu adalah jamnya. Oke, jadi yang di kiri koma itu adalah harinya, yang di kanan koma itu jamnya. Kalau misalkan kita ganti menjadi waktu, formatnya ada waktunya, jadi ada nggak ya? Nah, seperti ini, atau yang ini aja deh. Nah, dia akan menjadi ada waktunya ya. Coba kita copy formatnya ke bagian atas, ini, kita pilih. Nah, yang lain nggak ada waktunya nih, teman-teman. Cuman ini ada waktunya karena kita tambah 3,5 ya. 3,55 misalkan. Nah, dia akan menjadi ada waktunya seperti ini. Ya, yang kedua, rumus time. Rumus ini sama seperti date. Kalau date itu tanggal, sedangkan time ini digunakan untuk waktu ya. Sama, hanya ada 3 parameter, yaitu di sini ada jam, menit, dan detik. Untuk jam, kalian bisa menuliskannya 1 sampai 23. Nah, jika lebih dari 23 akan dikonversi menjadi jam. Sama seperti yang tadi ya, si bulan dan tanggal itu. Ini juga yang menit ya 1 sampai 59. Dan untuk yang detiknya sama 1 sampai 59. Oke, langsung kita cobain aja. Jadi ini jamnya jam 5, menitnya menit ke 7, detiknya ke 20. Kita cobain langsung sama dengan time, lalu jamnya, ini menitnya, ini detiknya. Jadi seperti ini ya. Ya, seperti yang saya tadi sudah sampaikan bahwa angka di belakang koma itu merupakan jam. Jadi angka di depan koma, jika bentuknya tanggal atau jam, maka angka di belakang koma itu pasti harinya. Angka di kiri koma ya, di kiri koma itu harinya, sedangkan angka di belakang koma itu adalah jamnya. Jadi ini jamnya sekian, sekian ya, jamnya segini. Kita rubah formatnya biar terlihat seperti jam. Jadi ini ya. Nah, maka akan menjadi seperti ini, teman-teman. Kalau kita ganti misalkan 13 ya, maka dia akan jadi seperti ini. Jam 1:07:20 detik. Selanjutnya kita coba lagi. Misalkan ini jam 8, menit ke 20, detik ke 45. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau jamnya itu kita rubah menjadi di atas 23. Jadi misalkan 25 ya. 25. Maka dia akan dikonversi menjadi seperti ini, jam 1. Karena dia lebih dari 24 ya. 23, kalau 24 itu nolnya ya. Dia akan jadi 0 seperti ini. Nah, kalau 25 itu dia berarti akan menjadi 1.
akan menjadi 1. 26 juga, 26 akan menjadi 2 berarti ya. Kalau misalkan menitnya kita rubah nih, menitnya kita rubah menjadi 70. Ini kan awalnya 20 ya, ini awalnya 20, kita rubah menjadi 70. Nah, berarti dia akan jamnya menambah 1 jam jadi ini jam 3. Ini juga menitnya akan ditambah sini hanya 10 ya. Karena 70 dikurangi 70 dikurangi 60 itu 10, maka dia 10-nya akan menjadi menit seperti ini. Oke, untuk detiknya, ini misalkan kita rubah jadi 2000 ya, 2000. Nah, dia maka akan menambah ke sini, teman-teman. Ini kemarin 20.000 ya ini, 2000. Nah, dia akan menambah ke sini jadi menitnya akan ditaruh ke sisanya ya, jadi 43. Dan selanjutnya detiknya juga akan tetap menjadi 20 dan jamnya nanti akan ditambah. Oke, cara breakdownnya seperti ini. Jadi misalkan 22.000 dibagi 60. Nah, maka dia sekitar 33 ya. 33 makanya tadi dia di 33 ditambah tadi kan ada 10 ya. Menitnya 10 berarti 43. Makanya dia ada jadi 43 di sini. Selanjutnya berarti sisanya 20 detik. Di sini selain kalian bisa menuliskan ini time seperti ini, kalian juga bisa langsung menambahkan sama seperti yang di tanggal tadi. Jadi misalkan ditambah 0,5, maka akan menjadi seperti ini. Ini artinya 12 jam ya. 12 jam karena artinya ini 0,5 hari. Artinya ya 12 jam karena satu hari itu 24 jam, maka 0,5 hari berarti 12 jam. Dan di belakang koma, di kanan koma itu adalah jamnya ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, rumus ketiga adalah rumus now. Jadi rumus now ini bisa disebut juga sebagai rumus timestamp. Rumus now ini berisi dengan tanggal dan waktunya sekaligus. Jadi rumus now ini akan merepresentasikan tanggal dan waktu hari ini atau detik itu juga. Jadi sampai ada di level detik. Kalian bisa menuliskannya dengan cara eh, seperti ini sama dengan now. Selanjutnya kurung seperti ini, maka dia akan hasilnya seperti ini. Nah, awalnya hasilnya tuh bisa jadi tidak akan seperti itu ya. Hasilnya tidak, nah general seperti ini. Untuk yang di kiri koma itu adalah harinya. Jadi artinya 44,4461 hari dari tanggal 1 Januari 1900. Sedangkan yang di sebelah koma, di sebelah kanan koma itu adalah jamnya. Jadi 29.845 jam. Oke, 45 detik ya berarti. Nah, di sini artinya kalian bisa menuliskannya seperti ini. Dan kalau kalian merubah formatnya, kalian bisa klik di sini. Selanjutnya klik misalkan di date. Saya mau pilih yang ini aja. Selanjutnya saya rubah lagi di sini menjadi SS. Seperti ini, lalu klik OK. Maka dia akan berbentuk seperti ini, artinya 18 Agustus ya, jam 7 pagi. Nah, selanjutnya kalau kalian bisa melakukan perubahan, misalkan di sel lain seperti ada pertambahan, misalkan kalian melakukan pertambahan, membuat rumus atau sebagainya, maka pada saat di enter di si rumus now ini dia juga akan merubah sesuai detik ataupun sesuai waktu yang kalian melakukan perubahan tersebut ya. Termasuk juga kalian melakukan copy paste ya. Jadi ini kita copy, kita paste misalkan di sini. Nah, maka dia juga akan berubah sesuai dengan detik pada saat kalian melakukan copy paste tersebut. Termasuk juga misalkan kalian melakukan filter ataupun kalian melakukan hal-hal lain di Excel, maka di Sinau ini akan
melakukan perubahan juga. Jadi intinya si Now ini akan melakukan perubahan sesuai dengan kalkulasi. Jadi jika dia Excel-nya itu kalkulasi secara otomatis ya, kalian bisa cek di sini nih, bagian formulas, lalu klik di sini calculation option, otomatis. Kalau kalian otomatis, maka dia akan melakukan perubahan secara otomatis seperti ini. Kalau kalian tidak ingin melakukan perubahan otomatis, maka kalian bisa pilih secara manual seperti ini. Maka pada saat ada perubahan ini, dia tidak akan 2, misalkan 2 plus 5. Nah, dia akan tidak akan otomatis terkalkulasi ininya ya, jadi hanya terkalkulasi yang kita inginkan saja. Kita pada saat klik calculate now, nah dia maka akan terkalkulasi sendiri. Kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian nggak pengen tetap otomatis dan dia nggak pengen berubah, kalian bisa merubah menjadi value saja. Jadi bukan berdasarkan rumus. Kalau ini kan rumus dia akan berubah terus setiap saat. Maka kita bisa copy, kita klik kanan lagi, lalu pilih yang ini. Maka dia hasilnya akan menjadi value seperti ini ya. Jadi ini bukan rumus. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir ini rumus today. Rumus today itu hampir sama seperti rumus now. Bedanya kalau rumus today itu tidak ada jamnya. Jadi benar-benar hanya tanggalnya saja. Dan rumus today itu tidak memiliki argumen sama seperti now. Jadi kalian bisa langsung menuliskannya. Misalkan ini sama dengan today, lalu kita kasih kurung, maka dia hasilnya akan jadi seperti ini ya. Jadi tidak ada jamnya, tidak ada belakang komanya, melainkan hanya tanggalnya saja. Dan di sini kalian bisa rubah lagi seperti yang tadi. Kita bisa pilih yang ini, lihat. Saya pilih yang ini ya. Saya pilih yang ini custom. Dan kita rubah menjadi detik. Kita besarkan. Oke, menjadi akan seperti ini ya. Today berarti sekarang tanggal 18 Agustus. Tanggal 18 Agustus. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini kalian lakukan di hari selanjutnya, di tanggal 19 Agustus, maka berarti kalian akan melakukan kalkulasi data. Dan artinya di sini juga akan berubah menjadi tanggal 19 Agustus, sesuai dengan hari di mana kalian melakukan perubahan ya. Namun di sini karena kita melakukan misalkan 1 tambah 1, nah dia seakan tidak ada perubahan karena memang dia tidak, si today ini tidak ada rumus, tidak ada waktunya, tidak ada time-nya. Sehingga seakan tidak ada perubahan. Tapi kalau kalian melakukannya di esok hari, maka dia akan berubah tanggalnya sendiri sama seperti rumus now yang tadi. Oke, kira-kira seperti itu aja ulasan terkait dengan rumus date, time, now, dan today. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan file ini nantinya akan saya upload di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.